Puji Tuhan. Ya, sebelum kita mendengarkan apa yang Tuhan taruh di hati saya tidak menyampaikan apa yang ada di pikiran saya, tapi saya mau sharingkan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Beberapa hari terakhir ini dengan situasi keadaan yang terus berkembang, saudara. Dan ini juga saya sudah terus sampaikan, dan kebetulan saya juga gembala, ya, saudara. Ya, saya terus menguatkan dan meneguhkan banyak jemaat-jemaat Tuhan yang memang dalam situasi ini kalau kita cuma hidup dengan kekuatan manusia, saya ingin percaya kita tidak akan sanggup dan mungkin akan tergoncang. Nah, oleh karena itu, saudara, saya rindu menyampaikan apa yang Tuhan taruh beberapa hari terakhir ini, dan saya sharingkan, saudara, yaitu tentang, saya akan share screen ya, supaya kita belajar lebih. Ya, kita hari-hari ini sedang di sini nih, saudara. Ujian iman ya. Nah, kita akan belajar hari ini dalam beberapa menit ke depan. Saya tidak menyampaikan apa yang sulit untuk dimengerti, tapi saya menyampaikan hal-hal yang sederhana, yang justru saya menemukan dalam perenungan saya juga, saudara ya. Oke, sebelum kita ini, saya mau ngajak saudara melihat peristiwa ini, saudara. Why are you so fearful? How is it that you have no faith? Puji Tuhan, kalau kita lihat peristiwa ini, keren ya, saudara ya. Di tengah-tengah badai, Tuhan cuma berkata tenang. Nah, saudara, peristiwa ini ada di ayat ini, saudara ya. Markus 4 ayat 35-41 katakan begini. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, mari kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka, dan perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan lalu ia berkata kepada mereka. Lalu mereka berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?
Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, situasi di depan kita ini, ya maaf, saya bukan nakut-nakutin ya, Saudara. Nah, Pak Presiden juga sudah berkata bahwa kebutuhan bahan-bahan pokok akan semakin naik. Bukan karena mau menjelang Ramadan, Saudara. Enggak juga, Saudara. Tahun ini enggak itu juga, Saudara. Memang biasa, Saudara ya, hukum ekonomi berdasarkan supply dan demand itu akan naik harganya. Tapi kali ini, Bapak Ibu, ini agak perlu menjadi perhatian. Saya bukan nakut-nakutin, Saudara. Saya pikir sebagai anak-anak Tuhan, apalagi ini kita ini sahabat-sahabat doa. Apa yang bisa kita lakukan dalam situasi keadaan seperti ini? Saudara, krisis ini bukan hanya Indonesia, tapi ini seluruh dunia, Saudara. Ya, sedang melanda seluruh dunia. Mungkin kapal kehidupan kita ya menghadapi gelombang taufan yang dahsyat dan ombak mungkin sudah memasuk ke dalam perahu kehidupan kita. Sepertinya lost control dan tidak terkendali. Hari ini, pagi hari ini saya rindu mengajak kita. Nah, saya kasih tema ujian iman, Saudara. Saya ingin percaya sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Kristus, Yesus sudah pasti ada dalam perahu kehidupan kita. Tapi persoalannya, apakah kita ini mengizinkan Yesus tidur? Apa kita meminta tolong, meminta tuntunan Tuhan sepanjang kehidupan kita? Nah, ini yang mesti perlu kita renungkan hari-hari ini, Saudara. Dari ayat tadi, Saudara, saya mengajak Saudara melihat 3 analisa ini, Saudara. Pertama, Yesus benar-benar tertidur karena tubuhnya yang kelelahan, karena sepanjang hari telah melayani banyak orang. Itu yang pertanyaan kedua, analisa kedua. Yesus tidur sengaja tidak bangun untuk melatih iman murid-muridnya. Saudara, saya yakin percaya, kita yakin ya, waktu saat Yesus ada di muka bumi ini, dia juga 100% manusia. Saya yakin percaya, orang nggak akan mungkin bisa tidur, apalagi kita katakan tidur dengan nyenyak, di tengah-tengah gelombang goncangan. Ya, tapi Yesus bisa tidur dengan nyenyak, Saudara. Ini mau melatih iman murid-muridnya. Yang ketiga, Yesus tidur karena dia tahu bahwa hidupnya dan murid-muridnya ada di dalam kedaulatan Bapa. Walaupun di tengah-tengah badai, dia tetap yakin dan percaya dia akan keluar sebagai pemenang. Nah, dari 3 analisa ini kita akan lihat ya, Bapak Ibu. Yuk kita belajar Saudara hari ini. Nah, jika yang pertama ini terjadi, maka Yesus benar-benar tertidur karena tubuhnya kelelahan. Karena sepanjang hari telah melayani banyak orang. Nah, dari ini ada 3 hal yang perlu kita belajar. Kita belajar bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu melayani, ada waktu untuk beristirahat. Saudara, ini perlu kita perhatikan, Saudara, ya di tengah-tengah kesibukan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Yuk, saya mengajak kita juga, kita harus mengatur manajemen waktu dengan baik, Saudara. Ya. Nah, yang kedua, Saudara, pada waktu Bapa tidak akan ada yang perlu dikhawatirkan. Seharusnya kita bisa tenang dan percaya saja. Nah, ini ya. Nah, Saudara, kalau kita lihat ya, sepanjang kitab Para Rasul, murid-murid gereja mula-mula bertumbuh begitu pesat dan luar biasa. Itu bukan keadaan tenang-tenang, Saudara. Sebab justru Alkitab sudah mencatatkannya, mengajarkan kepada kita, di mana ada tuaian, ada kebangun rohani yang dahsyat. Itu enggak dalam posisi tenang-tenang. Justru keadaan tenang-tenang, kemapanan, kenyamanan, seperti apa yang terjadi dialami oleh gereja-gereja Eropa sekarang. Tapi justru di tengah-tengah goncangan yang sedang terjadi. Bahkan peneliti mengatakan kalau sesuatu bangsa mau mengalami transformasi, itu biasanya di titik 0. Ya, nah saya mengajak setiap kita, Bapak Ibu yang ada menjadi sahabat doa, walaupun tengah-tengah seperti ini, kita bisa tenang nggak, tetap percaya kepada Tuhan. Ini yang perlu kita latih. Nah, yang ketiga, segala tantangan, cobaan, mara bahaya pasti kita bisa hadapi
Karena ada Tuhan Yesus dalam perahu kehidupan kita. Bulan April ini kita akan merayakan, nanti tanggal 15 kita akan merayakan Jumat Agung. Dan tanggal 17 kita akan merayakan kebangkitan Kristus, Paskah. Nah, kalau kita merayakan Paskah sebenarnya bicara apa sih, saudara? Itu bicara tentang kasih Tuhan yang sudah memberikan anugerah yang begitu dahsyat dan luar biasa. Kasihnya yang agapau, kasihnya yang agape, Tuhan sudah berikan bagi kita. Nah, kita lihat alasannya. Jika yang kedua terjadi, maka Yesus tidur sengaja tidak bangun untuk melatih iman murid-muridnya. Nah, ini kita juga sedang dilatih oleh Tuhan hari-hari ini, sedang apa yang sedang terjadi. Nah, saya berharap setiap kita yang menjadi sahabat-sahabat doa ketika ujian itu terjadi, kita keluar sebagai pemenang. Yang mau boleh katakan amin, Bapak Ibu. Ya, jangan menjadi pecundang, jangan orang yang menjadi dikalahkan. Nah, oleh karena itu Yesus tahu akan tantangan dalam perjalanan hidup kita. Tetapi tetap tenang dan dia sengaja tidur karena ada kuasa Bapa yang menyertainya. Tadi seperti saya bilang, dia bisa tidur dalam posisi kayak gini, ya, karena dia yakin betul tidak sedikit pun ada keraguan. Orang mulai ada keraguan mungkin nggak tenang, tapi Yesus melatih murid-muridnya, dia bisa tidur dengan nyenyak karena ada ketenangan. Karena kenapa? Dia yakin betul Bapaknya menyertainya. Yesus tahu ada bahaya, bukan dia nggak tahu, saudara, tetapi tetap tenang dan tidak bangun untuk apa? Melakukan sesuatu. Karena Yesus ingin melihat respon murid-muridnya. Bapak Ibu, saya rindu, puji Tuhan, masa-masa pandemi kita sudah lewati. Dan tapi di depan kita juga masih ada tantangan yang cukup besar yang akan kita hadapi, saudara. Kalau kemarin-kemarin fokus dengan virusnya, ketika virusnya mulai reda, meninggalkan banyak hal yang perlu dibenahi. Salah satunya adalah perekonomian, saudara. Nah, ini yang perlu kita atasi, dan di tengah-tengah goncangan yang sedang terjadi, bagaimana respon kita? Apakah kita langsung ketakutan, saudara, seperti orang yang tidak punya pengharapan? Kembali pada kita, Bapak Ibu. Respon kita sangat menentukan. Sebab apa yang kita responi, itu menentukan tindakan kita, saudara. Kalau respon kita salah, apalagi, saudara, ya, sekarang, saudara, ya kebetulan karena saya gembala, saya banyak mendengar gitu ya kehidupan jemaat-jemaat Tuhan hari-hari ini. Ya, mereka juga sampai akibatnya ke keluarga, komunikasi dengan suami istri jadi terganggu, saudara. Ya, karena masalah ekonomi. Ini dampaknya kemana-mana nih, saudara. Dan termasuk banyak anak-anak muda, yang keluarga-keluarga muda yang baru merintis usaha, tiba-tiba hancur begitu, saudara. Ya, dan mereka juga katakan, Pak, saya ingin mati aja udah. Dan ini yang terjadi, saudara. Ya, ini bukan sekedar cerita, tapi ini adalah realitas yang sedang terjadi. Oleh karena itu, bagaimana respon kita sangat menentukan kita. Ternyata murid-muridnya gagal menggunakan imannya. Makanya ketika dia bangun, dia tegur. Kenapa kau begitu takut dan khawatir? Nah, ini saya mau katakan, jangan sampai firman Tuhan sudah ada, dan kita sudah banyak belajar, jangan sampai itu terjadi pada kita. Ya, tidak perlu khawatir jika ada Yesus, walaupun kelihatannya hampir tenggelam, saudara ya. Puji Tuhan. Nah, kita lihat yang ketiga. Yesus tidur bahwa hidupnya dan murid-muridnya ada dalam kedaulatan Bapa. Nah, ini Yesus tahu persis destiny, panggilan kehidupan kita. Dan misinya hidupnya bersama-sama dengan murid-muridnya. Belum berakhir. Makanya Yesus nggak perlu takut, nggak perlu khawatir bahwa badai itu tidak akan berhenti memberhentikan destiny Tuhan dalam hidupnya. Saudara, saya mau katakan, kalau memang belum waktunya kita dipanggil Tuhan, saudara, nggak perlu terlalu takut, saudara. Ya, kalau saya boleh bersaksi sedikit, saudara, ya. Nah, kebetulan saya ini tetap harus pelayanan, dan di tengah-tengah situasi keadaan yang kemarin dari Delta, saudara, ya, dari Alpha, Delta, sampai ke Omikron ini, saudara, saya harus bersama-sama mendampingi pengerja, jemaat-jemaat yang terpapar.
Saudara, kalau memang mau kemungkinan terpapar, saudara, itu udah kesempatannya itu begitu banyak. Tapi puji Tuhan, saudara, sampai hari ini setiap kali saya di PCR itu selalu negatif. Padahal saya semobil, saudara, beberapa waktu yang lalu, ya tuh, saya menerima wakil gembala, saudara, pemakaman, ada yang meninggal, habis pemakaman, saudara, kita diskusi di kantor, bicara tentang pelayanan, dan hampir seharian saya bersama-sama dengan wakil saya. Hari itu, pagi-pagi, wakil saya PCR, karena mau terbang. Dan besoknya, malamnya, dia dikabarin bahwa dia positif. Waduh, saudara, coba bisa bayangkan saya seharian gitu kan, kita bersama-sama bahkan di mobil, saudara, dia nyetirin, kita bersama-sama, saudara, tiba-tiba dia positif. Sehingga saya juga segera coba PCR. Puji Tuhan, setelah saya tes beberapa kali juga saya negatif. Nah, saya mau katakan, kalau memang belum waktunya, nggak perlu terlalu takut dan khawatir lah, saudara. Ya, kita yakin bahwa Tuhan berserta dengan kita. Kehidupan dan kematian ada di tangan Allah Bapa. Sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tetap percaya ya bahwa tidak ada yang mustahil. Saudara, ada satu driver di gereja, saudara, anaknya tuh leukemia, saudara. Dia sempat koma beberapa bulan yang lalu, waktu zaman Delta, dia sempat koma anak ini. Dan dokter bilang, ya ini kemungkinannya tipis. Sehingga papa mertunya pun di kampung sudah siapin tempat pemakaman. Karena secara medis tidak ada memungkinkan. Tapi saudara, kita tiap pagi kita doa sama-sama, bersepakat berdoa. Makanya saya mau ingatkan kita, saudara, saya bangga dan saya bersyukur buat Bapak Ibu yang pagi ini bisa bersama-sama di Zoom ini dalam doa. Kuasa doa itu dahsyat. Nah, ketika kita terus doa, tiba-tiba nih anak ini sadar dari komanya. Setelah 2-3 hari koma, sadar dia. Begitu sadar, saudara, perkembangannya terus membaik. Terus membaik. Memang ditangani sama dokter, di kemo, saudara. Terus. Dan saudara, beberapa bulan yang lalu, dites dari cairan dari tulang sumsum belakang. Itu dites. Dari posisi terakhir, sel cancelnya 89%. Beberapa 3 bulan yang lalu, dites. Itu tinggal 5%, saudara. Sel cancer. Nah, kemarin dites lagi, saudara. Hasilnya mungkin 3-4 hari akan baru ada, saudara. Ini ditangani oleh RSCM dan Gatot Subroto, saudara. Dan waktu saat dia bisa dari 89% sel cancer-nya sampai 5%, itu membuat semua dokter geger. Semua nanya-nanya, bahkan di interview orang tuanya, kamu kasih makan apa? Kamu treatment apa? Papa mamanya cuma bilang, saya cuma kasih obat yang sesuai dengan dokter kasih. Dan yang kami miliki adalah doa. Bapak Ibu, ya saya mau ingatkan kita, mujizat masih ada. Mungkin kelihatannya mustahil, tapi mujizat masih ada sampai hari ini. Yang ketiga, ketakutan melemahkan iman percaya kita. Sesungguhnya iman dibutuhkan, bukan pada situasi yang baik. Kalau semua running well, justru seharusnya murid-murid tidak takut di tengah-tengah badai, di tengah-tengah goncang. Karena dia harus yakin Yesus ada bersama-sama. Amin, Bapak Ibu. Makanya saya mau rindu mendorong Bapak Ibu. Yakinkan hidupmu melewati berbagai tantangan persoalan. Justru ketika sedang menghadapi badai dan sakit penyakit. Yakinkan diri saudara, Yesus ada di dalam kehidupan saudara. Kalau Yesus ada, saya yakin percaya melewatin apapun. Pasti kita bisa melewati dengan baik. Nah, kesimpulannya, kita akan lihat ya, kesimpulan dari perenungan ini. Pertanyaannya begini, apakah kita perlu membangunkan Yesus karena ketakutan kita? 2 Timotius 1 ayat 7 katakan gini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kita memiliki kuasa itu. Kita memiliki urapan kuasa Roh Kudus. Oleh itu kita tidak perlu takut. 1 Yohanes 4 ayat 18 juga katakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih.
Oleh itu saudara, ini ujian iman kita hari-hari ini. Saya berharap setiap kita keluar sebagai pemenang. Yang setuju katakan amin, saudara. Yang kedua, apakah kita percaya dengan iman bahwa apapun yang terjadi asal bersama Yesus Tuhan, semua pasti bisa dilewati? Lukas 10 ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Roma 8 ayat 31-32 juga katakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, telah menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saudara, Yesus saja diberikan untuk kita semua. Apalagi cuma masalah pergumulan kita. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, Yesus pasti memberi yang terbaik bagi kita. Haleluya. Yang terakhir, saudara. Apakah kita mampu mempraktekkan kuasa iman bersama dengan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita? Yohanes 14 ayat 12 dan 14 sampai 14 katakan begini. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab itu aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Bapak Ibu, yakinkan diri kita kalau kita ada bersama dengan Yesus. Percayalah, ayat ini sedang digenapi. Bahkan jauh lebih besar. Pelayanan Tuhan Yesus belum pernah khotbah di depan jutaan orang. Tapi hamba-hamba Tuhan sudah banyak yang melakukannya. Ya, Rehat Bongki, saudara ya, salah satunya adalah beberapa tahun yang lalu dia sudah khotbah di depan jutaan, hampir 3 juta orang sekali KKR. Apalagi dibantu sekarang dengan media, saudara, dipancarkan kemana-mana. Kita sedang melakukan perkara-perkara besar di tengah-tengah tantangan akhir zaman ini. Dan Bapak Ibu yang saya kasihi, percayalah sungguh-sungguh, jangan pernah sedikit ada keraguan bahwa Yesus mengasihi setiap kita. Yesus sangat mengasihi kita. Dan biarlah kasihnya itu memenuhi setiap kita, dan kasihnya itu melenyapkan segala ketakutan dan kekhawatiran kita, sehingga kita bisa keluar sebagai pemenang.